saya Putri Audifasa dari tingkat 2 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di video kali ini, aku akan menjelaskan tentang materi yang akan dibahas, yaitu pembelajaran organisasi. Mau tahu pembahasan lebih lanjutnya? Stay tune in my video. Langsung saja kita bahas tentang materi kita, yaitu pembelajaran organisasi. Apa sih pembelajaran organisasi? Menurut ahli yang pertama, yaitu Chris Agris dan Donald Scone, pembelajaran organisasi adalah proses di mana organisasi menghasilkan dan memperbaharui pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan secara kolektif untuk mencapai tujuan organisasi. Lalu yang kedua, pengertian organisasi menurut Richard Karras dan Rolf Schmidt. Pembelajaran organisasi adalah kemampuan organisasi untuk mengatur sendiri, mengidentifikasi, dan menyelesaikan masalah, beradaptasi dengan perubahan lingkungan, dan meningkatkan kinerja secara berkelanjutan melalui belajar dari pengalaman sendiri dan orang lain. Jadi bisa disimpulkan definisi organisasi pembelajaran merupakan proses pengembangan performa karyawan dalam organisasi secara kontinu meningkat kapasitasnya untuk mengatasi setiap tantangan dan perubahan. Lalu di slide berikutnya ada teori pembelajaran dalam organisasi. Di sini ada 3 teori. Yang pertama adalah operant conditioning, yaitu kondisilah yang membuat perilaku orang mau belajar secara sukarela untuk memperoleh imbalan atas prestasi atau kegagalan atas kesalahan yang diperbuatnya. Yang kedua ada classical conditioning, yaitu model pembelajaran yang menggunakan stimulus untuk membangkitkan rangsangan secara alamiah melalui stimulus lainnya. Yang ketiga ada social learning theory, yaitu teori tentang pembelajaran dan pembentukan kepribadian secara behavioral. Lalu dilanjut dengan karakteristik organisasi pembelajaran. Karakteristik ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, gagasan baru merupakan syarat bagi organisasi pembelajaran. Yang kedua, pengetahuan baru harus ditransfer ke seluruh organisasi. Dan yang ketiga, perilaku organisasi harus berubah sebagai hasil pengetahuan baru menurut Wibowo 2006. Dilanjut dengan studi kasus. Di sini diambil contoh dari perubahan budaya organisasi PT ABC Corp. Penjelasannya adalah sebuah perusahaan manufaktur besar, ABC Manufacturing, sedang menghadapi tantangan dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing mereka. Manajemen perusahaan menyadari bahwa perubahan budaya organisasi diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan dengan adanya studi kasus ini untuk menganalisis perubahan budaya organisasi di ABC Manufacturing dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan perubahan tersebut. Metode yang dilakukan itu ada 4. Yang pertama ada pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data melalui wawancara dengan manajemen tingkat atas dan karyawan, observasi langsung di tempat kerja, dan tinjauan dokumen terkait. Yang kedua, analisis data. Menganalisis data yang terkumpul untuk mengidentifikasi pola, tren, dan isu-isu kunci muncul selama proses perubahan budaya organisasi. Yang ketiga, identifikasi faktor-faktor kunci. Mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi pada keberhasilan perubahan budaya organisasi, seperti kepemimpinan yang kuat, komunikasi yang efektif, pelibatan karyawan, dan lain-lain. Yang keempat, rekomendasi. Memberikan rekomendasi kepada manajemen ABC Manufacturing berdasarkan temuan dari analisis data untuk memperkuat perubahan budaya organisasi yang sedang berlangsung. Dilanjut dengan hasil. Berdasarkan analisis data, ditemukan bahwa perubahan budaya organisasi di ABC Manufacturing memerlukan komitmen kuat dari manajemen tingkat atas dan keterlibatan aktif dari karyawan. Faktor-faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan perubahan budaya organisasi antara lain, yang pertama, kepemimpinan. Kepemimpinan yang kuat dan proaktif sangat penting dalam memperkuat perubahan budaya organisasi. Manajemen tingkat atas perlu memberikan contoh yang baik dan membimbing karyawan melalui perubahan tersebut. Yang kedua, komunikasi. Komunikasi yang terbuka, jelas, dan konsisten menjadi kunci penting dalam memastikan pemahaman dan penerimaan karyawan terhadap perubahan budaya organisasi. Komunikasi harus dilakukan dalam berbagai bentuk seperti rapat, memo, dan pertemuan individu.
Yang ketiga, pelibatan karyawan. Melibatkan karyawan dalam proses perubahan budaya organisasi dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan keterlibatan mereka. Mendorong partisipasi aktif karyawan dalam pengambilan keputusan dalam memberikan kesempatan untuk memberikan masukan mereka dapat menghasilkan perubahan yang lebih berkelanjutan. Dilanjut dengan kesimpulan. Studi kasus ini menunjukkan bahwa perubahan budaya organisasi membutuhkan komitmen dari seluruh organisasi, mulai dari manajemen hingga karyawan, dengan mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan perubahan budaya organisasi. ABC Manufacturing dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai perubahan yang diinginkan dan meningkatkan produktivitas serta daya saing mereka. Finally, itu dia pembahasan materi kita kali ini. Untuk saran dan kritiknya, kalian bisa komen di bawah. Itu dulu materi yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye, see you!